Assalamualaikum teman-teman, kali ini kita bahas tentang SKB CPNS Bidan ya. Langsung aja ke soal nomor 1. Seorang ibu usia 28 tahun P20 hari kelima postpartum datang ke puskesmas dengan keluhan ASI belum keluar lancar. Ibu mengatakan sering merasa cemas dan kurang percaya diri dalam hal merawat bayinya. Pada pemeriksaan didapatkan payudara tidak tegang, tidak ada tanda-tanda bendungan ASI, bayi tampak sering menangis setelah menyusu. Bidan menjelaskan bahwa kondisi tersebut berkaitan dengan gangguan kerja hormon yang berperan dalam refleks pengeluaran ASI. Hormon apakah yang paling berperan dalam kasus tersebut? Yang ditanyakan hormonnya ya. Di sini perlu digarisbawahi bagian sini. Bidan menjelaskan bahwa kondisi tersebut berkaitan dengan gangguan kerja hormon yang berperan dalam refleks pengeluaran ASI. Kita tahu bahwa hormon yang berperan dalam pengeluaran ASI itu adalah oksitosin. Oke, langsung aja jawabannya itu oksitosin ya. Di sini oksitosin itu berperan dalam pengeluaran ASI. Kalau misalnya produksi ASI itu prolaktin hormonnya. Terus kalau misalnya karena si ibunya merasa cemas sehingga ASInya tidak keluar lancar, estrogen dan progesteron itu hormon yang berperan dalam selama masa kehamilan, kemudian menurun setelah persalinan. Nah, kalau HPL itu berperannya selama masa kehamilan, bukan ketika masa nifas ya. Jadi jawabannya yang D. Soal selanjutnya, seorang ibu usia 27 tahun P1 0 hari keempat postpartum datang ke puskesmas dengan keluhan kedua payudara terasa nyeri, bengkak, dan keras. Ibu mengatakan bayinya jarang menyusu karena sering tertidur. Pada pemeriksaan didapatkan payudara tegang, hangat, tidak ada kemerahan, suhu tubuh 36,8 dan ASI keluar sedikit. Apakah tindakan yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Memberikan antibiotik untuk mencegah infeksi. B. Menganjurkan ibu menghentikan sementara menyusu. C. Menganjurkan ibu menyusui sesering mungkin. D. Melakukan insisi pada payudara untuk mengeluarkan ASI. E. Memberikan obat penekan produksi ASI. Kalau di sini kasusnya itu, kalau permasalahan dalam menyusui itu ada 3. Ada bendungan ASI, ada mastitis, ada abses. Semakin ke bawah dia semakin parah. Kalau bendungan ASI dia tidak demam, mastitis dia demam, abses dia demam. Kalau misalnya perbedaan mastitis dengan abses itu dia mengeluarkan cairan atau nanah. Maksudnya ada cairan atau nanah. Kalau mastitis dia enggak, cuma hanya tegang, keras, dan suhunya tinggi. Di sini kalau ditetapkan diagnosa dia masuknya ke abses. Nah, pemberian antibiotik untuk mencegah infeksi, dia tidak infeksi ya. Di sini tidak infeksi karena masih abses. Dia tidak, suhunya tidak tinggi juga, tidak ada tanda-tanda infeksi. Berarti ini dicoret. Menganjurkan ibu menghentikan sementara menyusu. Jika dihentikan, maka akan semakin tegang payudaranya dan semakin parah bendungan ASI-nya. Ini salah. Menganjurkan ibu menyusui sesering mungkin. Oke, ini bisa melakukan insisi pada payudara untuk mengeluarkan ASI. Ini belum bisa, nggak bisa. Terus memberikan obat penekan produksi ASI. Kalau diberikan obat penekan produksi ASI, dia makin parah bendungan ASI-nya. Jadi jawabannya yang C. Nah, di sini sudah ada penjelasannya ya. Kalau bendungan ASI itu payudaranya bengkak, nyeri, keras, tidak ada demam.
Jadi penyebab utamanya karena tadi bayinya malas menyusu, jadi karena jarang disusuin. Terus penata laksanaan utamanya menyusui sesering mungkin, kompres hangat, kemudian dingin, kemudian perbaikan teknik menyusu. Tadi yang tadi tuh sudah benar teknik menyusunya sepertinya. Jadi hanya karena bayinya jarang menyusu, jadi payudaranya keras. Langsung ke soal nomor 3. Seorang ibu 25 tahun hari ketiga postpartum mengeluh payudara bengkak, keras, dan nyeri. Tidak ada kemerahan, suhu 36,7. Bayi jarang menyusu. Apakah diagnosis yang paling tepat pada kasus tersebut? Oke, di sini suhunya masih normal. Kalau masih normal berarti masuknya ke bendungan ASI. Nah, bendungan ASI di sini sudah dijelaskan, payudaranya bengkak, keras, nyeri, tidak ada demam, tidak ada kemerahan. Penyebabnya ASI tidak sering dikeluarkan. Biasanya terjadi pada hari ke-2 sampai ke-5 postpartum. Pokoknya kata kuncinya bengkak tanpa adanya infeksi, tanpa adanya demam. Soal nomor 4, seorang ibu 30 tahun P20 hari ke-5 postpartum datang dengan keluhan demam sejak 2 hari yang lalu, nyeri perut bagian bawah. Oke, kita garis bawahi, dia demam juga, suhunya 38,7, lokea berbau busuk, uterus lembek, nyeri tekan, tinggi fundus uteri lebih tinggi dari seharusnya. Apakah diagnosis pada kasus tersebut? Dilihat dari ciri-cirinya, dia nyeri perut bagian bawah, sudah pasti bukan masalah ASI atau bukan masalah payudara. Ini salah, ini salah. Endometritis bisa. Kalau peritonitis, dia nyeri perutnya seluruhnya, semua daerah perut dia sakit, semua ya, bagian perut dia sakit. Kalau endometritis, dia hanya perut bagian bawah aja yang sakit. Ciri khasnya ya, kalau infeksi luka perinem, dia bagian lukanya, bagian dijahitnya itu dia sakit, bagian perinemnya. Kadang cirinya itu sakit saat buang air kecil, terus saat duduk. Soalnya pokoknya infeksi bagian perinemnya, bagian dijahitnya biasanya. Nah, jawabannya yang C ya. Soal terakhir, seorang ibu usia 26 tahun P1A0 hari keempat postpartum dibawa ke puskesmas dengan keluhan demam tinggi, menggigil, lemas. Ibu tampak pucat dan gelisah. Hasil pemeriksaan suhunya tinggi 39,2, nadi 124, tensinya 85/60. Rendah banget ya. Pernafasannya 28, lokea berbau busuk. Lokea berbau busuk, uterus nyeri tekan. Apakah tindakan prioritas yang paling tepat dilakukan? Memberikan antibiotik oral, memberikan antipiretik, melakukan kompres hangat, rujuk segera dengan stabilisasi, observasi tanda-tanda vital. Kalau observasi tanda vital udah telat banget, udah bukan waktunya observasi. Memberikan antibiotik oral sepertinya belum begitu cukup, karena dia ini parah banget infeksinya. Memberikan antipiretik pereda nyeri, dia hanya mengobati nyerinya saja, tidak mengobati yang lain, tidak mengobati penyebabnya itu. Melakukan kompres hangat, ini masalahnya udah demam tinggi banget. Jadi jawaban yang paling tepat dirujuk secara segera dengan stabilisasi. Kenapa? Di sini ada demam tinggi, takikardia nadinya, tensinya hipotensi rendah, napasnya cepat, lokeanya bau, menunjukkan sepsis dengan tanda shock. Kenapa harus dirujuk? Karena sudah kondisi gawat darurat, sehingga kita butuh antibiotik, intravena, cairan